Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali naik. Ya, walaupun sayangnya gitu, ini tidak berhasil melebihi high sebelumnya. Saat ulang dulu. Nah, terlihat ya, ini tidak berhasil melewati high sebelumnya, tidak sampai di 2200. Nah, ini agak unik karena dia open di atas open sebelumnya. Biasanya dia akan mengejar high, tapi ternyata gagal. Ada anomali di sini, makanya hari ini harus hati-hati banget ya. Banyak yang berharap ini saatnya retracement balik, tapi mohon maaf nih, saya ingatkan nih, stokastiknya masih rendah. Dan penurunan stokastik ini kalau kita lihat nih ya, kenaikan sebelumnya kan ugal-ugalan banget nih. Dan bahkan saat naik-naiknya ini, stokastiknya ini overbought loh. Dan begitu turun sedikit saja, stokastiknya jatuh dalam. Dan ini mulai mulai naik lagi. Jadi apakah betul ini market sudah harga tinggi, sudah mau balik lagi? Pikir ulang. Iya, karena saya dengar di beberapa teman atau dari obrolan-obrolan, ini harga sudah tinggi loh. Ingat, harga tinggi rendah itu sangat-sangat relatif. Dan penilaiannya menjadi subjektif karena dia melihatnya dari sebelumnya harganya memang rendah. Nah, sekarang kalau kita cek secara objektif dengan alat ukur stokastik, yang saya gunakan adalah stokastik RSI. Ini bukan harga tinggi. Nah, sekali lagi hati-hati, ini anomali. Karena nih seharusnya kemarin tuh ada harga yang lebih tinggi. Dan kita sudah berada di hari Kamis, berarti tinggal 2 hari lagi, Kamis dan Jumat. Kesempatan bagi weekly. Nah, kita geser ke weekly, kita naikkan lagi ke weekly. Kesempatan bagi weekly untuk mengejar high sebelumnya. Jadi high weekly sebelumnya itu adalah sementara menjadi all time high. Dan ini nilainya beda-beda ya. Saya lihat ya, saya pakai FX Open di sini. Itu high kemarin 2212. Di Oanda 2222. Pokoknya 222 semua. Sedangkan di Wincode Telecode yang kita gunakan bahkan tidak sampai 200. Jadi ini memang kisaran all time high. Boleh jadi seperti itu. Nah, kita kembali ke harian. Sebelum kita detailkan prediksinya, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi. Ya, hari Kamis seperti biasa. Hari Kamis ada banyak kalender ekonomi yang rutin. Jam 19.30 jobless claim for week average atau tingkat rata-rata 4 minggu dari klaim pengangguran dari 211.250 menjadi 211.000. Penurunannya dikit banget ya, hanya 250 klaim. Kemudian initial jobless claim atau klaim permintaan bantuan pengangguran itu naik tipis dari 210.000 menjadi 215.000, naik 5.000. Kemudian continuing jobless claim, jadi ini yang sebelumnya sudah minta bantuan pengangguran, kemudian lanjut lagi minggu ini. Nah, diperkirakan naik tipis dari 1.807.000 menjadi 1.808.000. Hanya selisih 1.000. Sepertinya tidak terlalu berefek karena selisihnya tipis-tipis banget. Kemudian di jam yang sama ada gross domestic product growth rate diperkirakan turun dari 4,9% menjadi 3,2%. Ini nggak bagus nih untuk ekonomi. Biasanya bagus untuk emas, biasanya ya. Karena hari-hari ini sering terjadi paradoks.
Kemudian di jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment, diperkirakan turun tipis juga dari 76,9 menjadi 76,5. Sebenarnya berita yang dinanti bukan hari ini ya, tapi besok ada sekumpulan berita yang penting, terutama PCE ya, Personal Consumption Expenditure. Sama ada dari pidato dari bosnya The Fed, bukan bos sih, tepatnya ketua The Fed, yaitu Powell. Jadi Eyang Powell akan pidato. Itu sangat berpengaruh. Dan secara teknikal memang hari ini mungkin tidak sebanter 2 hari terakhir ya. Kita lihat ke 4 jam. Di 4 jam kondisi netral ya. Kita lihat kemarin pergerakannya lumayan. Dimulai di sini datar, tiba-tiba wush, kemudian datar lagi. Kita detailkan di 1 jam. Ya netral juga. Dimulai di sini ya. Sideways, bosenin banget. Kemudian sore tiba-tiba wush di atas. Kemudian sideways lagi. Iya pak, ditolak nih, dibalik turun, tapi ternyata turunnya nggak jauh, balik lagi ke atas dan sideways di harga atas loh ini. Ini berusaha nekan. Tapi yang unik hari ini ada gap lumayan, hampir $2. Jadi itu lumayan untuk gap harian ya, karena ini bukan weekly gap, ini gap harian. Ini lumayan dan langsung dibawa turun. Agak aneh karena kalau kita lanjutkan ke 15 menit, nih terakhir-terakhirnya Amerika itu naik. Sama dengan yang di 1 jam, terakhir-terakhirnya Amerika naik, tapi kok malah gap down dan langsung merah. Ini ada apa ini? Kita lihat dulu. Nah ini saya masih pakai 1 jam. Saya lebih suka dengan 4 jam karena kan ini Anda transaksinya ini malam ya kebanyakan, dan saya perhatikan penambahan viewer itu juga sebagian besar itu sore dan malam. Kalau saya pakai 1 jam saja, itu lebih cocok untuk yang trading pagi. Dan lagi pula trading Asia biasanya juga gerakannya tidak terlalu banyak. Biasanya ya, karena pernah trading Asia gerakannya justru tajam. Kemudian sore ada double ya, Asia sama Eropa itu mulai rame. Asia tutup agak tenang, kemudian datang Amerika rame gejolak. Kemudian Eropa tutup masih lanjut Amerika, biasanya tenang lagi. Nah, di sini terlihat ada sedikit gangguan di sini ya, sehingga bergerak sideways. Kita buat ke 4 jam sajalah. Nah, kemarin saya buat ini ya, kalau dilanjutkan memang ke sini. Ini juga saya lanjutkan. Lanjutin semua. Apakah ini masih berlaku? Masih. Ini masih berlaku, tapi kemudian di sini muncul lagi baru. Ada gangguan di sini, muncul lagi baru. Saya ubah warnanya ya, biar beda sama yang hari kemarin. Saya buat apa ya, ungu kali ya. Warna galau. Ada gangguan di sini dan juga di sini. Di bawahnya itu gangguannya di sini. Kemungkinan hari ini market pingpong lagi seperti kemarin-kemarin, tapi zonanya mulai mengecil karena ya nunggu ini, nunggu besok gitu loh. Ada berita penting. Mungkin nih, saya sama dengan kemarin-kemarin, selalu saya prediksikan awal-awal turun dulu, walaupun nih ternyata kemarin nggak seperti itu ya. Tidak benar-benar turun tapi sideways panjang. Bisa jadi sideways saja, bisa jadi turun seperti ini. Mungkin tidak sampai zona biru ini, sampai ungu ini saja. Kemudian saya masih berpikir market akan naik untuk menguji, minimal menguji ini sampai ke all time high. Kenapa saya berpikir begitu? Pertama, kita balik lagi monthly ya, karena ini hampir akhir bulan. Nah ini lihat, ada di atas dan ini adalah impulsive bull. Berarti kekuatan bullnya masih kuat. Dan opennya di atas open sebelumnya. Kita lihat monthly ini opennya di 43, sementara monthly sebelumnya opennya di 39. Dan sudah terpenuhi, dia high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya. Untuk tugas monthly saya pikir sudah beres. Kemudian kita ke weekly. Nah weekly juga gitu. Sepertinya sudah beres ya. Oh belum, karena ini ada high yang lebih tinggi. Jadi high di sini ada di, kalau versi FX Open ya,
ada di 2212,44. Kalau di Owanda 222, lebih tinggi. Kalau di kita bahkan kalau nggak salah nih nggak sampai 200. Kita cek dulu. Oh sama, di 2212,4. Iya, saya pakai FX Open karena harganya lebih mirip dengan Wincode dan Telecode yang menjadi acuan harga kita. Kok nggak pakai Wincode dan Telecode? Saya ada sebenarnya, cuma saya lebih nyaman dengan TradingView karena bongkar-bongkarnya itu lebih mudah. Ini online soalnya, tidak, ya dua-duanya online sih. Maksud saya ini saya tidak install apapun, jadi ngubah-ngubah enak, balik-balik juga enak untuk analisa. Jadi saya cari harganya yang mirip gitu. Kok harganya bisa beda-beda? Ya beda toko ya beda harga lah, cuma kan nggak jauh biasanya. Gampangnya kan seperti itu. Karena produknya sama, jadi harganya nggak jauh beda. Tapi ya saya cari yang paling mirip. Dan FX Open lebih mirip. Kita lihat untuk weekly tugasnya belum selesai ya, kurang sedikit lagi. Kita ke harian. Ya baru keluar dari oversold ya, baru ke netral. Tapi masih indikatornya masih rendah. Tadi di weekly sudah overbought. Di monthly overbought juga. Nah, kita turunkan ke 4 jam, kondisinya netral. Tadi sudah kita cek ya, 1 jam juga netral. Nah, prediksi saya kan seperti ini. Ya jika ternyata minggu ini gagal membentuk new high, oke lah, mungkin akan turun harga. Karena terjadi anomali-anomali seperti itu. Tidak seperti biasanya, maksudnya anomali itu. Tapi ya itu, saya tidak janji itu akan jadi penurunan yang panjang. Kenapa? Ya ini, karena di daily-nya itu masih oversold. Dan polanya ini masih satu garis, boleh dibilang seperti itu. Kenapa? Low yang dibuat di sini itu masih lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kalau kita ngomong struktur kan seperti itu ya. Ini struktur, nih struktur naik, masih naik, tapi ini gagal membentuk high baru, bahkan membentuk low baru. Struktur ini rusak, tapi ternyata diperbaiki buat high, kemudian low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Kemudian ini terjadi high, sempat turun tapi gagal untuk lebih rendah daripada low sebelumnya. Berarti ini masih satu garis dan tugasnya adalah membentuk high baru. Untuk support resisten hari ini sudah saya sesuaikan ya, dan agak lebih dekat dengan harga yang running di sini. Jadi untuk R1 ada di 2200, kemarin hampir disentuh ya. Ini masih menjadi resisten kuat. Kemudian R2-nya ada di 2213. Artinya jika tembus kan berarti all time high baru ya. Kemudian R3-nya ada di 2224. Saya turunkan sedikit daripada sebelumnya yang di sekitar 2230. Sepertinya angka ini lebih realistis. Kemudian untuk support 1 ada di 2186. Support 2 yang lebih kuat ya sebenarnya daripada support 1 itu ada di 2175, dan support 3 ada di 2165. Perkiraan hari ini saya pikir dia akan lebih banyak running di bawah 2200 sampai ke 2186. Itu perkiraan saya, runningnya lebih banyak di situ, tapi bisa jadi dia akan turun untuk mendekati ini, support ini di 2175. Sedangkan kalau untuk naik maksimal adalah ke all time high ini di 2213. Jadi untuk pergerakan yang saya pikir wajar, jika naik dia ke all time high ya lebih-lebih dikit gitu. Jika turun maksimalnya juga ini, karena ini kuat, maksimalnya juga di 2175. Kemungkinan market dua arah lagi. Kemarin nggak benar-benar dua arah ya, karena ada satu candle yang menjadi tiang seperti itu. Tapi saya pikir hari-hari ini masih cenderung dua arah, dan ramenya nanti di sesi Amerika ketika mulai ada rilis data. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada analisa yang bisa memberikan
100% benar. Bisa jadi Anda juga melihat analisa lain yang berlawanan atau berbeda dengan punya saya. Silahkan, itu menjadi pertimbangan. Nggak ada yang istilahnya mana yang benar, mana yang salah. Yang benar ya marketnya, karena kan kita menduga marketnya. Jadi, seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.